Oke, sekarang sudah tepat jam 15.35. Kita akan mulai acaranya di sore hari ini. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman, komunitas OpenStreetMap yang sudah hadir dan bergabung dalam acara community meetup di sore hari ini. Saya, Aditya Dido atau teman-teman bisa panggil Dido, akan bertindak sebagai host dan juga moderator dalam acara ini. Kemudian, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai, tujuan dibuatnya atau digelarnya acara ini ada 3. Yang pertama, acara ini dibuat untuk, menjadi wadah bagi komunitas untuk dapat bertemu dan juga bertukar pengalaman khususnya dalam bidang pemetaan yaitu OpenStreetMap. Yang kedua, supaya menjadi sarana promosi dan juga wadah bagi komunitas untuk dapat memperkenalkan komunitasnya ke ranah publik yang lebih luas. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu untuk membuka ruang interaksi diskusi dan juga kerjasama antara POI sebagai perkumpulan dan juga komunitas sebagai anggotanya. Kemudian, di sore hari ini apa sih acara yang akan kita ikutin? Di hari ini kita ada 3 kegiatan ya. Yang pertama, ada presentasi singkat dari POI, mengenai pengenalan apa itu, organisasi kami sebagai POI di sini karena, pas kemarin kita sebar form registrasi di Zoom gitu ya, itu banyak juga teman-teman yang bertanya mengenai seluk-beluk OpenStreetMap dan juga POI sendiri di Indonesia. Dan kemudian acara yang kedua kita akan beralih ke bagian sesi utamanya, yaitu dari community maupun map ataupun, mapper spotlight, di mana di sore hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang akan membagikan, pengalaman dan juga, kontribusi mereka dalam melakukan pemetaan menggunakan OpenStreetMap. Dan yang terakhir ini yang menarik juga adalah kita akan ada sesi Q&A dan juga diskusi santai saja. Teman-teman bisa melakukan Q&A di sana dan teman-teman akan mendapatkan, reward atau hadiah bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan paling, baik. Dan ini untuk rundown hari ini, kita mulai tepat di 15.35, kemudian sore hari ini, tidak hanya kita sekedar untuk, melakukan POI Community Meetup, tapi kita juga sekaligus, menyambut, ulang tahun OpenStreetMap yang ke-17 ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, OpenStreetMap ini, eee, akan berulang tahun di bulan Agustus, tepatnya yaitu tanggal 9, yang berulang tahun ke-17, tahun ya. Jadi nanti kita juga kedatangan, salah satu partner, kami dari Open Mapping Hub, Asia Pasifik yang bernama Awanti Kapal nanti akan memberikan, sesinya sedikit. Kemudian juga dilanjutkan dengan presentasi singkat dari POI akan dibawakan oleh, Mas Adityo Dwi Jananto dan juga Mbak Dewi. Kemudian masuk ke sesi utamanya akan ada Mas Adi dan juga Mas Faras untuk memberikan, presentasinya mengenai, tag ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai tag. Kemudian akan ada sesi Q&A selama kurang lebih 30 menit. Kemudian akan ditutup dengan closing dan juga pengumuman peserta, yang mendapatkan hadiah dari sesi, sore hari ini. Kemudian untuk peraturannya, simpel saja, sesi tanya jawab itu hanya akan dilakukan di akhir acara. Dan pertanyaan itu teman-teman bisa langsung ajukan melalui 2 cara, teman-teman bisa langsung bertanya melalui link ahaslides.com/Q&A meetup, atau teman-teman juga bisa bertanya melalui Zoom, teman-teman bisa nyalakan kameranya dan juga langsung, nyalakan mic-nya, dan teman-teman bisa langsung ngobrol dan diskusi dengan kami yang, ada di sini. Dan jangan lupa, pada saat bertanya teman-teman wajib mencantumkan identitas dirinya dan juga kepada siapa pertanyaan yang tersebut ditujukan. Karena kenapa butuh identitas, karena teman-teman nanti kalau misalkan menang mendapatkan hadiah dari kami, akan kami hubungi lebih lanjut untuk mendapatkan hadiah tersebut, gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertama ya. So, today, we are not only having, our POI meetup, but we also have, our another special agenda. Especially this month, OpenStreetMap is having its 17th anniversary. So, for your information, OpenStreetMap was, created in 2004 by Steve Coase. So, in this very special month, OpenStreetMap will be celebrating its 17th anniversary. So today, to celebrate this very special moment, we have a very special guest from our regional partner. She is a communication associate from Open Mapping Hub Asia Pacific. And please welcome Awantika Pal. Hi, Awantika. Hi, everyone. Thank you, Dido.
Yeah, so good to have you on our community meetup. So today, Awantika will give us a short presentation about what is Open Mapping Hub and what is their impact in helping communities in the Asia Pacific region. So Awantika, are you ready to share your screen now? Yeah, thank you. Let me share Yeah, my screen. over to you. Thank you. Okay, can everyone see my screen? Yes, perfect, Awantika. Okay, great. So like Dito said, we are celebrating 17 years of open mapping, open street mapping, and I'm really glad to be here. Thank you so much for inviting me. So today I'd like to share with you all briefly about what Open Mapping Hub Asia Pacific is, what our vision and aspirations are, and what the OSM community in the Asia Pacific region looks like, and how we would like to work with the communities in the region. So to start with, what is Asia? What is Open Mapping Hub Asia Pacific? So we are just a space for all communities from 25 priority countries to come together to collaborate on mapping, and engaging with anything related to open street mapping. We don't directly do a lot of mapping, but we engage with communities that map, and we try our best to support them in creating an OSM movement. So our 25 priority countries have 2.5 billion people, and we have only 591 active OSM contributors out of 2.45 billion people. We have 32 hot voting members. We have 33 Youth Mappers chapters in 25 priority countries, and we have 29 active OSM communities across Asia Pacific, and we have 91,000 tasking managers users. And what we want to do next is, while this is a great number, what we want to do is we want there to be more OSM contributors, we want there to be more mappers, and we want there to be more OSM activities going on. So what our vision is, especially for the next 5 to 10 years, is that we want to create an OSM ecosystem across the region. And we want it to be such that it's sustainable, and it's very lively, and all stakeholders such as government, NGO and INGOs, businesses, corporates are all actively using OSM data. And we also want to create a space where vulnerable and underrepresented communities are also being represented adequately. And we just want to ensure that instead of other mapping datas, open data and open mapping is the most preferred choice and the most popular mapping service among citizens. Sorry for the background noise. And how we want to do this is by working with local communities. Our huge focus is that we want to be community centric. We want to ensure that because we recognize that all the work, all the burden is carried by the local OSM communities in the region. So we want to recognize their hard work, and we want to partner with them and then support them. We want to leverage our global network to ensure that we are supporting local communities. We want to promote effective use of OSM data and connect it to the everyday lives of people. We want to ensure that OSM data is not just a big abstract concept that people just hear about, but we want to make sure that it's applicable in local life. And we want to ensure that the Asia Pacific Hub is a regional public good for people. We want, like I said, we want to be very community centric. And we are right now only a team of 7 people. We are being led by Regional Director Nama, as some of you might know. And then there's Bea, the Operations and HR Associate, Brai, the Partnerships Manager, Miko, the Community Manager, Dana, the Moral Associate, me, the Communication Associate, and we have Melai as the Finance Manager. We are hoping to hire more people in the next few months, and we will be sharing the job descriptions and application details soon on our social media channels. And I hope that we receive applicants from Indonesia and your network, because we would love to diversify our team. Yeah. So what does the road forward look like?
Like I said, right now, while we do have 29 active OSM communities, we want to ensure that we have a regional representation from all across Asia Pacific, and we are not just focusing on 3 to 4 countries, but we want active regional representation, and we want to prioritize diversity, inclusion, and equity. And the third one being our most important aspect is we want to ensure that the power is held by local communities. So when OSM communities are doing mapping, we don't want it to be a situation where someone else takes the credit for mapping, where government partners take the credit. We want to ensure that the decision lies in the hand of the local OSM communities. And then we will also want to focus on partnering with local organizations. As for example, with POI, we want to ensure that if we want to do some work in Indonesia, then because POI would know more than us who are not from Indonesia. So we want to partner with local organizations so that the work can be actively and accurately carried out. And then we want to create a space for local action to make a global impact. We want to ensure that any mapping or any humanitarian impact that's made on a local level is amplified, and it serves as an example on a global level and creates a ripple effect where even small changes make a huge global impact. And then we want to ensure that there's a network of OSM enthusiasts and communities that learn and grow together. So having said that, I would like to touch briefly on what the OSM communities in the Asia Pacific region looks like right now. So for now, we, like I mentioned earlier, we are focusing in 25 countries, and we only have connections in these countries as shown in the screen. From Indonesia, we have POI, and we are hoping that POI will help us reach out to more communities in Indonesia, and similarly communities in different countries will help us leverage the network of other communities. And so out of the and right now in the Asia Pacific, we have 190 million population mapped, which seems like a big number, but there's still a long way to go. And as you can see, Indonesia is actually third on the list of Asia Pacific in terms of people mapped, which is 27 million, which is a great number, but we still have a long way to go. And again, Indonesia is the most mapped, has the most number of mapped buildings via tasking manager. And I'm hoping that you all can continue to do the great work. And by the end of 2021, it will be more than this right now. So other than buildings being mapped, as some of you might know, humanitarian work has been a huge part of HOT's work, which transitions to our work as well. We focus a lot on humanitarian work. So other than mapping roads and buildings, the impact of the open mapping has been in different countries. So for example, HOT Indonesia and HOT Philippines have worked on project InnoWare and PhilAware to organize disaster management tools for their governments, which has successfully improved risk assessment, early warning, and disaster decision making. And in other countries like Mongolia, there's been projects that have supported city government for creating smart city apps. And then currently there are projects being carried out in Nepal where they are mapping one of the most vulnerable indigenous communities. And OSM Fiji is working on increasing awareness around OSM, and MapBix, an organization in the Philippines, is working to map a province home to 1.4 million Filipinos, an area that is home to flooding, volcanic activity, and landslides. It also supports gender sensitivity and LGBTQ advocacy. So while we've done some great work in the past, we would now like to work with communities. So like I mentioned earlier, communities are a big part of our work. And now how can we work together is that we have some ideas where we would like to work with communities on giving them communication trainings, micro grants, the GIS and OSM tools trainings, various online tools and events, provide them with finance and operations support, provide them with the opportunity to network with other regional and country level partners and even global partners. So I'm hoping that today, after today, you will all, if there's anything that you find useful, or you want to receive training on communications, GIS, or anything, if there's something that you need, you can reach out to the hub, and we'll be happy to facilitate.
So yeah, that's it from me. And if you have any questions, please do reach out to me, and I'd be happy to connect you to anyone that you that might fit your request. And I will also be sharing our Facebook and Twitter pages on the chat. If you have any questions for me, I'll be happy to answer them as well. All right. Great. So thank you, Awantika, for your very insightful presentation. So right now, Awantika, I will try to summarize your presentation in Bahasa Indonesia so our audience can get more information about what have you been said before. So, jadi Open Mapping Hub ini adalah wadah bagi siapapun yang tertarik dalam berkontribusi untuk melakukan pemetaan OSM khususnya di wilayah Asia Pasifik. Nah, kemudian Open Mapping Hub ini memiliki visi untuk menciptakan ekosistem OpenStreetMap yang berkelanjutan khususnya di wilayah Asia Pasifik, terutama di 25 negara prioritas yang ada di Asia Pasifik. Faktanya hampir 2,5 miliar orang tinggal di 25 negara prioritas tersebut dan hanya masih sedikit terdapat user OSM yang aktif. Jadi melalui presentasi ini Awantika masih mencoba untuk mendorong masih perlu banyak sekali kontributor dan juga tentu saja teman-teman di Indonesia sangat didorong untuk menjadi user OSM aktif di wilayah Asia Pasifik. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai institusi, kemudian komunitas dan juga berbagai OSM user yang tentunya tertarik dalam pengembangan OSM di wilayah Asia Pasifik. Kemudian selain itu Open Mapping Hub juga terus melakukan promosi-promosi yang efektif melakukan promosi-promosi yang efektif tentang penggunaan data OSM dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kemudian Open Mapping Hub ini sendiri membawahi beberapa negara yang telah memiliki komunitas OSM yang cukup aktif di dalamnya. Seperti contoh misalkan Filipina, India, kemudian Nepal, Bangladesh, dan tentu saja Indonesia. So, Awantika, thank you so much for your time and also participation in our community meetup. So we do very hoping that for the best for the Open Mapping Hub, and please keep inspiring more communities in mapping with OpenStreetMap. Thank you. I guess I'll take my leave now. Thank you, Awantika, and have a nice day. Dido, can I have a question for Awantika? Yes, please. Who is it? Yeah, Dido, this is Didi. Yeah. Please. Hi, Awantika. I'm Didi. I'm the Information Management Coordinator for the IFRC Asia Pacific regions. Yeah, actually, I really interested with OSM hub that will be connect 25 countries in the Asia Pacific region. So my question is, how you engage with the volunteer on the map? I mean, related with the OSM, and then how you can also collaborate with the other organization. I mean, like in the IFRC that have 38 national society with the Red Cross, Red Crescent, like the Indonesian Red Cross. We need also to build their capacity in terms of the mapping and also maybe in terms of the data collection. Is there any way to collaborate within the OSM hub with the Red Cross community or with, let's say, with the IFRC? Thank you. Yeah, thank you for your question. Yeah, we actually have a partnerships manager dedicated to creating partnership opportunities with organizations such as Red Cross, and he is working on creating partnerships. So what we do is we first reach out to them, we engage with them and try to see if we can provide trainings for them, their staff, and we tried our best to see how we can engage them in OSM. So I would be happy to connect you to our partnerships manager who looks after these things. So if you could drop me your email on the chat, I will connect you to our partnerships manager who can then take this conversation forward. Okay, great. Yeah, I will connect you. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Mr. Dedi, for the question. So maybe after this, Mr. Dedi and Awantika might be
get some connection from social media, maybe. Yeah. So, any other question? So I'm afraid not, Awantika. So again, once again, so on behalf of the POI team, I would like to say thank you for your time and also participation in our event. So hopefully we can do more collaboration with Hub and also the POI on the upcoming future. Thank you, Awantika. Have a nice day. Oke, teman-teman. Jadi tadi sudah dapat sedikit insight ya dari regional partner kami dari Open Mapping Hub Asia Pasifik. Kalau teman-teman misalkan tertarik untuk berkolaborasi lebih lanjut atau misalkan tertarik untuk mengetahui impact-impact apa saja yang teman-teman bisa berikan melalui Open Mapping Hub ini, teman-teman bisa follow sosial media mereka di Twitter dan juga di Facebook. Kemudian kita masuk ke agenda berikutnya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pengenalan POI yang akan diberikan oleh Mas Adityo. Mas Adityo sudah siap? Ya, sudah Mas. Bisa Oke, dengarkan? siap. Oke. Silakan share screen ya. Oke, jadi saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Jelas Mas, siap. Oke ya, terima kasih Mas Dido untuk waktunya dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adityo Dwijananto dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia atau kita lebih kenalnya dengan POI. Nah, jadi di sini awal mulanya saya coba tarik ke belakang dulu. Awal mulanya POI ini berdiri menggunakan, kita di sini di tahun 2011 HOT atau Humanitarian OpenStreetMap Team ini mengadakan pilot project di Indonesia. Jadi tujuannya di tahun 2011 ini HOT ingin memperkaya data OpenStreetMap di Indonesia karena data OpenStreetMap ini akan membantu untuk kebutuhan penanggulangan kebencanaan. Jadi dari tahun 2011 ini HOT bekerja sama dengan organisasi pemerintah seperti misalnya BNPB dan juga BPD, dan juga memperkenalkan OpenStreetMap ke mahasiswa, ke universitas, dan juga organisasi lokal. Nah, di tahun 2017, Humanitarian OpenStreetMap Team ini dia berusaha untuk mendirikan organisasi entitas lokal. Jadi tujuannya ini biar supaya organisasi entitas lokal ini lebih fokus untuk mengembangkan OpenStreetMap di Indonesia dan juga mengembangkan komunitas OpenStreetMap di Indonesia. Jadi organisasi entitas lokal ini kita namakan Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Jadi POI atau Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ini berdiri pada tahun 2017. Di sini memang tujuan utamanya untuk lebih berfokus untuk mengembangkan organisasi komunitas dan juga mengembangkan kapasitas wilayah. Jadi harapannya semakin banyak orang yang kenal OpenStreetMap dan semakin banyak data OpenStreetMap itu digunakan dan dipetakan, tentunya kita berharap agar semua orang bisa lebih menggunakan data OpenStreetMap dan juga turut untuk menjaga kualitas data OpenStreetMap di Indonesia. Nah, kemudian untuk kita masuk ke dalam aktivitas yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini, dari tahun 2020 sampai 2021, kita di sini ada aktivitas yang dalam segi community engagement, kita ada pelatihan untuk organisasi masyarakat dan juga pemerintah. Jadi di sini kita ada pelatihan kepada BNPB dan juga BID, dan juga kita ada kegiatan capacity building untuk universitas. Jadi di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 ini kita sudah melatih beberapa universitas. Nah, jadi di tahun 2021 ini kita berhasil melatih 8 universitas dan berhasil mengumpulkan sejumlah 270.000 bangunan dan 1.600 km jalan dengan peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 2.000 mahasiswa. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan aktivitas kompetisi. Jadi di tahun lalu kita ada kegiatan kompetisi untuk mahasiswa. Jadi di sini kita namakan Lokavista atau Lomba Karya Visual Peta. Di sini kita ada 41 tim yang bergabung ke dalam kompetisi ini. Jadi di sini ada 2 tema, yaitu WebJS yang diikuti oleh 21 tim dan juga Desktop JS itu yang diikuti oleh 20 tim. Di sini contoh pemenangnya.
Nah, di mana desktop map ini dimenangkan oleh tim Lava Gamma dan juga WebJS ini dimenangkan oleh tim Sudadedi. Nah, kemudian ada juga kompetisi di tahun lalu kita namakan Jabar Mapping Competition. Jadi kita bekerja sama dengan Save the Children untuk menyelenggarakan kegiatan kompetisi untuk umum yang tujuannya untuk memetakan 3 kabupaten di wilayah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga Tasikmalaya. Nah, di kegiatan kompetisi ini sudah berhasil diikuti oleh 54 kontributor dan dalam durasi 14 hari pemetaan berhasil mengumpulkan sebanyak 750.000 bangunan dan 625 km jalan dan juga 300 taman yang ada di 3 kabupaten tersebut. Nah, masuk ke dalam dukungan untuk mendukung pengurangan COVID-19 di tahun 2020 ini kita sempat mengadakan pembuatan platform untuk pemetaan tempat cuci tangan di Indonesia. Jadi dengan platform ini harapannya kita bisa mengumpulkan lokasi tempat cuci tangan yang tersebar yang ada di sekitar kita, baik itu di apotek, di minimarket atau mungkin di rumah sakit, itu kita petakan. Nah, kegiatan ini berhasil mengumpulkan sekitar 2.100 tempat cuci tangan yang dikumpulkan oleh 50 kontributor. Selain itu, ada juga kegiatan pemetaan fasilitas kesehatan pada bulan April 2020. Jadi menggunakan platform yang dinamakan healthsite.io. Jadi platform ini fokusnya untuk menampilkan data-data fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Tapi tentunya ini tetap terhubung dengan data OpenStreetMap. Jadi kita kegiatan pemetaan ini untuk melengkapi data-data fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Di sini berhasil dikumpulkan 400 fasilitas kesehatan yang diikuti oleh 21 kontributor. Nah, selain itu kita saat ini sedang membuat platform untuk mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi hampir sama dengan kegiatan hand washing station mapping ini. Nah, di kegiatan platform Indonesia COVID-19 Support Portal ini kita berusaha untuk memetakan misalnya seperti tempat-tempat yang meminjamkan tabung oksigen atau tempat-tempat yang menyediakan isi ulang oksigen. Selain itu kita juga memetakan tempat yang menjual alat kesehatan, terus tempat di mana kita mendapatkan swab atau untuk swab antigen atau PCR, terus tempat lokasi di mana kita ada vaksin gratis, dan juga ada tempat di mana kita bisa mengetahui rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Jadi platform ini kita bekerja sama dengan YouInspire. Jadi dari volunteer YouInspire ini mengumpulkan data-data yang ada di sosial media dan juga data-data yang ada di warga bantu warga. Jadi mungkin teman-teman di sini lebih sudah familiar juga ya dengan portal warga bantu warga. Jadi ini di-develop oleh COVID dan di sini di portal tersebut kita bekerja sama, kita membantu untuk memetakan di mana lokasi-lokasi seperti yang tadi saya sebutkan, seperti misalnya alat kesehatan, juga di mana lokasi rumah sakit rujukan, atau bahkan di mana tempat kita bisa mendapatkan donor plasma konvalesen. Jadi di sini COVID-19 support portalnya ini sudah dibuka untuk umum, jadi kita bisa menambahkan datanya kalau misalnya teman-teman tahu ada tempat untuk peminjaman atau isi ulang oksigen atau misalnya tempat lokasi vaksin yang gratis yang bisa yang ada di sekitar teman-teman, itu bisa langsung menambahkan melalui portal ini. Nah, kita masuk ke dalam statistik ya. Jadi selama ini sampai saat ini kita sudah mencapai 33 juta bangunan terpetakan di Indonesia. Tapi jadi selain itu selain bangunan kita sudah memetakan 1,4 juta kilometer jalan di Indonesia. Jadi ini sama seperti kita berkeliling 36 kali mengelilingi bumi. Nah, tapi ini data tahun 2020, jadi tentunya pasti sekarang lebih banyak lagi dengan adanya kegiatan dari komunitas di Indonesia. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari sisi besaran file, jadi kalau misalnya teman-teman mendownload data OpenStreetMap di GeoFabric, itu sekarang datanya itu sudah mencapai 1,3 GB. Jadi ini data yang terkompresi. Kalau misalnya kita ekstrak, tentunya pasti lebih banyak. Nah, file ini setara dengan kita masuk ke dalam peringkat ke-7 data terbanyak di dunia, dan juga peringkat ketiga data terbanyak di Asia. Tentunya kalau untuk data terbanyak di Asia ini, yang peringkat satunya ini diduduki oleh Rusia ya. Jadi karena memang Rusianya
tempatnya sangat besar wilayahnya, tentunya datanya juga lebih banyak. Nah, ini juga terkait dengan ulang tahun OpenStreetMap pada tanggal 9 Agustus nanti, sudah seperti yang sempat dijelaskan oleh Mas Dido, saat ini OpenStreetMap sudah mencapai umur yang ke-17 tahun. Jadi 9 Agustus nanti secara global ini akan mengadakan banyak sekali kegiatan penyertaan atau mungkin event-event seperti ini yang kita saat ini sedang lakukan untuk merayakan ulang tahun OpenStreetMap ke-17. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh members di Indonesia yang telah membantu dan memberikan kontribusi melalui OpenStreetMap untuk menambahkan data OpenStreetMap di Indonesia dan juga menjaga kualitas datanya, dan juga turut berperan aktif untuk menambahkan dan berkontribusi di OpenStreetMap. Jadi terima kasih sekali untuk komunitas di. Nah, ini terakhir, ini ada kegiatan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat, yaitu tentang University Battle Mapping. Nah, jadi kegiatan ini pernah kita lakukan pada beberapa tahun sebelumnya, itu sekitar tahun 2017, kita ingin mengadakan kembali kegiatan University Battle Mapping. Jadi kegiatannya akan seperti apa, teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti update pada akun sosial media kita, karena kegiatan ini hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi di seluruh Indonesia gitu. Ya, jadi terima kasih untuk ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Tigo. Terima kasih. Iya, makasih banyak Mas Adis penjelasannya tentang POI. Jadi sedikit merangkum mengenai apa yang telah disampaikan dari Mas Adityo. Jadi perjalanan kami sebagai perkumpulan OpenStreetMap ini sudah dimulai dari 2012 ya, di mana kita sudah mulai aktif di Indonesia untuk membantu menyebarkan awareness tentang pemetaan OSM. Kemudian berjalan hingga tahun 2017, kami membentuk organisasi yang lebih independen dan bersifat lokal bernama POI, dan hingga sekarang termasuk pada saat masa-masa COVID ini tidak menghentikan semangat kami untuk terus berkontribusi dalam memetakan bangunan dan juga jalan di OpenStreetMap, dan terbukti dengan tadi penjelasan Mas Adityo juga kami cukup aktif untuk membantu dalam masa-masa COVID seperti pemetaan tempat cuci tangan, kemudian pemetaan fasilitas kesehatan, dan terakhir juga memetakan berbagai infrastruktur atau fasilitas yang berkaitan dengan penanganan COVID di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Adityo atas presentasinya. Kemudian langsung masuk ke bagian berikutnya. Jadi bentar saya mau share screen dulu. Oke. Jadi setelah POI introduction, kita akan masuk ke main topic atau topik utama kita. Jadi sore hari ini topik yang mau kita coba bawa dan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai konsep tag dalam OpenStreetMap. Nah, mungkin teman-teman yang belum familiar dengan OSM ataupun juga yang sudah familiar masih belum paham nih mengenai konsep tag ataupun preset dalam OpenStreetMap. Nah, ini akan coba dibahas lebih lanjut oleh rekan kami dari POI yang bernama Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, apakah sudah siap? Ya, sudah siap Mas Dido. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Dewi. Ya. Baik, saya izin share screen dulu. Ya. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan komunitas semuanya. Terima kasih sudah datang di community meetup ini. Saya akan melanjutkan mengenai konsep tag data OpenStreetMap ya, yang mungkin ini sangat penting sekali pada proyek-proyek pemetaan dan juga untuk menambahkan data OSM di Indonesia untuk mengenal apa itu teks. Jadi konsep teks ini adalah informasi dari sebuah objek yang ada di OpenStreetMap, di mana untuk identitas ya, atau mengenal objek itu sendiri. Karena kalau misalkan rekan-rekan tidak memasukkan data OSM, kemudian tidak menambahkan tag, itu nanti tidak akan dikenali nih sama OpenStreetMap. OpenStreetMap ini kan dunia ya, ini adalah peta dunia di mana semua orang bisa menambahkan datanya, bisa mengambil datanya secara free dan open, dan tentunya kita harus mengikuti beberapa aturan yang ada di OpenStreetMap. Nah, salah satunya adalah tag.
Kalau yang sudah sering menggunakan OSM tentunya akan sering banget nih melihat Q dan value yang ada di websitenya OSM seperti yang ada di presentasi berikut. Jadi ini adalah contoh sebuah rumah sakit di mana dia terdiri dari key ini adalah bersifat informasi umum ya, dan value-nya itu adalah informasi spesifik. Jadi contohnya gini, key-nya adalah amenity, dan kemudian value-nya adalah hospital. Nah, kenapa dalam bahasa Inggris? Tentunya karena OSM ini sifatnya global, dan kita memang menggunakan untuk tentunya bahasa internasional ya, untuk setiap orang mengenali identitas tersebut. Jadi misalkan, kalaupun misalkan Avantika ya, misalkan ke hospital atau misalkan ada komunitas kita di luar Indonesia, itu tetap bisa mengenal bahwa ini adalah sebuah hospital atau rumah sakit seperti itu. Informasinya cukup banyak, ada mengenai nanti akses roof, kemudian bisa juga menambahkan alamat, dan ini memang tergantung dari pengetahuan pengguna OSM dalam menambahkan informasinya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tidak tahu apa informasinya, cukup ditambahkan amenity hospital. Jadi setiap objek yang ada di OpenStreetMap itu pasti memiliki Q dan value tersendiri ya di situ. Nah, ini ada yang lebih detail lagi. Jadi contohnya ada banyak ya. Nanti kalau misalkan mencoba memasukkan datanya, itu ada yang isiannya teks, ada isiannya pilih salah satu, kemudian lebih dari satu, kemudian ada juga bentuknya checklist untuk mengisi kelengkapan objek tersebut. Tentunya semakin kita berkontribusi dengan memasukkan data yang lengkap dan update, tentunya akan membantu dalam pengambilan keputusan ya, atau untuk membantu user lain yang menggunakan data OSM ini. Kita saling berbagi data di sini. Kenapa sih teks itu mesti dibuat? Kenapa saya nggak memasukkan teks yang saya mau aja nih di OSM? Misalkan warung kelontong seperti itu. Jadi nggak menggunakan teks yang ada di aturannya OSM, langsung aja nih saya menggunakan misalkan warung kelontong gitu ya di dalam memetakan suatu bangunan. Nah, itu kenapa? Karena pengguna atau relawan memiliki referensi dalam melakukan pemetaan di OSM, seperti yang tadi telah dibahas di awal, bahwa kita memang harus mengikuti peraturan atau rule yang ada di OSM nih, sehingga semuanya saling terintegrasi datanya. Jadi dari beberapa pengguna di seluruh dunia bisa bahkan objek di New York, objek kalau kita ke Jepang misalkan, atau kita ke Saudi Arabia, nah itu mereka mempertahankan bahasa masing-masing ya, di mana simbol yang ada di OSM itu tetap, jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa oh itu masih rumah sakit kayak gitu. Dan juga untuk standarisasi simbologi objek OSM di seluruh dunia nih, karena bayangkan kalau misalkan di New York tidak menggunakan amenity hospital, kemudian di Jepang menggunakan bahasa Jepangnya langsung ya untuk Q dan value-nya, terus di Indonesia menggunakan rumah sakit, dan tentunya itu tidak akan muncul di OpenStreetMap dan tidak akan teridentifikasi. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus mengikuti teks yang sudah ada. Kemudian dapat menggunakan toponimi nih berdasarkan wilayahnya masing-masing. Jadi kita tetap bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa dari negara masing-masing ataupun daerah masing-masing ya. Misalkan nanti penggunaan sungai itu kan biasanya ada ci, kemudian ada sungai, dan lain-lain. Kan Indonesia itu beraneka ragam ya untuk nama sungai aja. Nah, itu bisa menggunakan nama masing-masing berdasarkan daerahnya di dalam OSM. Sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai informasi objek atau disebutnya map feature, itu di dalam halaman Wikipedia map feature, wiki.opensmap, itu link berikut linknya. Jadi OpenStreetMap telah menyediakan halaman Wikipedia khusus yang dapat menjadikan acuan secara umum bagi rekan-rekan dalam memetakan informasi pada objek di dalam OpenStreetMap. Nah, ini sifatnya masih global ya. Artinya mungkin di situ kita tidak akan menemukan puskesmas, tidak menemukan
warung, dan lain sebagainya, di mana objek-objek itu spesifik yang ada di Indonesia, itu masih bersifat global. Ini jadi adalah tag global secara khusus, jadi kalau misalkan kita bisa membuat tag OSM sendiri ya, sebenarnya kan tag ini bisa kita buat itu ya untuk pemetaan khusus, misalkan untuk pemetaan kebencanaan, di mana tag itu tidak ada di dalam map feature tersebut. Nah, kita bisa menggunakan situs ini nih, misalkan untuk mencari apakah untuk memetakan berapa jumlah kamar rumah sakit contohnya, itu teksnya apa sih yang dipakai gitu. Nah, kita bisa menggunakan tag info.openstreetmap.org sebagai panduannya. Kami dalam menjalankan proyek-proyek OSM di Indonesia, kami juga membuat suatu halaman khusus ya di dalam wiki untuk mereferensikan objek OSM yang ada di Indonesia, yaitu dalam tampilan bahasa Indonesia, sehingga rekan-rekan komunitas dan pengguna OSM dapat memahami lebih baik dalam penggunaan teks tersebut. Kemudian kita juga memiliki standarisasi tagging nih. Jangan sampai untuk pemetaan puskesmas menggunakan hospital atau menggunakan dokter gitu ya. Supaya kita memiliki satu standarisasi tagging data OSM. Dan tentunya untuk memudahkan kita semua ya dalam memetakan di OpenStreetMap dan untuk meminimalisir kesalahan dalam input data OSM. Halaman linknya ada di wiki.openstreetmap juga. Jadi di sini kita lebih spesifik objek-objek yang ada di Indonesia, walaupun belum semuanya ya, baru tidak semuanya tercapture di sini. Jadi memang hanya beberapa objek seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, komersial, seperti itu, di mana memang kami baru mencoba untuk menerjemahkannya dan menambahkan beberapa poin, terutama dalam pemetaan kebencanaan di dalam OpenStreetMap-nya, infrastruktur tersebut. Nah, ini contohnya fasilitas pendidikan. Kalau nantinya rekan-rekan buka di website-nya referensi global, itu tidak menemukan PAUD, tidak menemukan TK. Nah, di sini kami tetap menggunakan Q dan value dari standarnya OpenStreetMap ya. Amenity, school type, ID, IDN, SD ini kita buat, dan di sini juga ada keterangan mengenai SMP, mengenai SMA, seperti itu, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita menggunakan preset tersebut dalam bahasa Indonesia? Yang pertama, menggunakan ID editor. Jadi, untuk berkontribusi ke OSM, menambahkan data, kemudian untuk mengupdate informasi, itu kita bisa menggunakan dua editor ya. Yang pertama ini adalah editor online, menggunakan ID editor. Di sini teman-teman biasanya itu ketika kita buka, websitenya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita bisa mengganti dengan menggunakan ID. Nanti caranya buka aja websitenya, kemudian login dengan akun OSM, dan cukup diklik My Preference, dan itu masih manual ya, jadi harus kita dilihat dulu IN-nya dan diganti ID, kemudian diupdate. Nanti websitenya akan terganti jadi bahasa Indonesia. Kemudian kalau misalkan belum lengkap, wah saya udah ganti bahasanya nih, kok ada beberapa yang belum menerjemahkannya kurang baik gitu ya, masih ada yang bahasa Inggris contohnya. Nah, di sini memang juga kontribusi dari kita itu sangat penting untuk membantu dalam menerjemahkan situs OpenStreetMap. Jadi dia nggak otomatis terganti bahasanya. Jadi ketika OSM ini kan terus-menerus berkembang ya, update. Nah, ketika terjadi updating, nah itu kita juga harus menerjemahkan yang fitur-fitur yang update tadi, seperti itu. Dan untuk ID editornya juga ada terjemahannya sendiri ini linknya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki waktu luang untuk berkontribusi, juga bisa membantu untuk menerjemahkan website dan ID editor ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini akan sangat membantu kita semua dalam melakukan pemetaan. Jadi nanti kalau misalkan kita mencari building gitu ya, kalau masih pakai IN itu harus tetap menggunakan building. Nah, nanti kalau websitenya sudah diganti ke ID, dia bisa
mengenal kalau kita menggunakan misalkan kata bangunan seperti itu. Nah, kalau di JOSM ini adalah sebuah aplikasi desktop ya, yang harus diinstal pada laptop atau komputer, dan ada di semua sistem operasi laptop. Di sini juga ini merupakan free dan open source, jadi teman-teman bisa menambahkan sebuah tagging preset. Nah, preset ini adalah juga informasi objek yang ada di dalam OpenStreetMap. Jadi nanti tinggal klik aja edit, kemudian klik preferences, nanti tinggal diaktifkan saja yang hot PDC Nowhere project. Jadi nanti akan ada fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan yang sebelumnya sudah digambarkan, itu akan muncul. Atau bisa juga dengan mengganti bahasa juga ya, ke bahasa Indonesia, tapi memang tergantung dari lagi-lagi kontribusi kita dalam melakukan terjemahan di JOSM. Mbak Dewi, waktunya Ya. 2 menit lagi ya? Ya, 2 makanya. menit lagi. Ya, sip. Nah, ini adalah standarisasi penamaan objek OSM di Indonesia. Jadi kami mengacu pada BIG, juga mengacu pada ejaan yang disempurnakan ya dengan KBBI untuk memberi penamaan objek. Jadi contohnya bagaimana sih untuk memberikan nama SD Negeri 01 Kebon Manggis atau SDN 01 Kebon Manggis. Nah, ini harapannya adalah setiap dari kita, yaitu komunitas OSM di Indonesia, dapat bersama-sama mengacu pada referensi ini. Jadi penamaan di jalan, penamaan SD dalam OpenStreetMap dapat munculnya lebih baik ya nama-namanya. Dan ini adalah contoh toponimi sungai di Indonesia, di mana kita tetap bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah dengan tetap menggunakan key dan value yang sama. Oke. Sepertinya cukup, Mas Dido. Terima kasih, rekan-rekan. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa diajukan di Ahaslet ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Dewi. Jadi intinya walaupun konsep tag itu bisa berbeda-beda di berbagai tempat, tapi tetap ada standarisasi yang mengacu ke standar yang ada di global yang digunakan untuk semua negara ya Mbak. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya mau share screen dulu sebentar. Oke, setelah tadi berkenalan dengan konsep tag dalam OpenStreetMap, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing session ini yang akan membahas kira-kira bagaimana sih penggunaan tag-tag yang kurang lazim digunakan di Indonesia. Nah, untuk saat ini kita sudah kedatangan perwakilan dari komunitas OSM. Yang pertama ada Mas Adi Pratama. Beliau ini adalah kontributor aktif Wikimedia dan juga OSM yang akan bercerita tentang proyek tempat-tempat atau hashtag setiap koordinat punya cerita. Dan kemudian di sesi kedua akan ada Mas Faras dari Oktara yang juga merupakan kontributor Wikipedia dan OSM yang akan membahas lebih lanjut mengenai perlengkapan tag minor yang ada di Indonesia. Oke, untuk pertama saya persilakan Mas Adi Pratama untuk bisa berikan materinya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purnama, bukan Adi Pratama. Saya dari Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Saya akan memperkenalkan proyek yaitu proyek tempat-tempat. Setiap koordinat punya cerita. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu sebenarnya apa latar belakang dari proyek ini. Apa sebenarnya masalah yang kita hadapi dan mengapa proyek ini perlu. Jadi sebenarnya masalahnya itu informasi pengetahuan mengenai tempat-tempat di Indonesia itu sebenarnya masih langka. Kita satu-satunya ada yang paling terpusat itu sekarang cuma 2 atau 3, Google Maps, OpenStreetMap, sama Wikipedia. Tapi ketiga itu masih belum terlalu terintegrasi gitu. Jadi kalau misalnya di Google Maps itu fokusnya ke point of interest, setiap titik-titik gitu. Sementara kalau di Google Maps itu aplikasi petanya itu benar-benar tertutup, tidak seperti di OpenStreetMap yang terbuka gitu. Sementara itu kelemahannya di OpenStreetMap itu tidak ada review.
Jadi kalau misalnya di Google Map itu cukup lengkap reviewnya, sayangnya mapnya itu tertutup. OpenStreetMap itu mapnya terbuka, tapi sayangnya tidak ada informasi tekstualnya itu sangat kurang. Sementara itu ada Wikipedia. Wikipedia itu informasi teksnya sangat lengkap, tapi informasi geografisnya sangat kurang. Jadi karena tiga masalah ini, jadinya informasi mengenai pengetahuan tentang tempat-tempat di Indonesia itu sangat minim. Akhirnya ya kita balik lagi ke zaman dulu, kita cuma tanya-tanya aja ke orang lain gitu, khususnya mengenai tempat. Jadi masalah utamanya itu kalau kita ingin tahu soal tempat, tanya kemana, itu masalahnya yang ingin kita pecahkan dari proyek ini. Ya tadi sudah dibahas mengenai Google Maps. Pertama itu ada kelebihan dan kekurangannya. Cara aplikasi Google Maps itu paling bagus untuk menanyakan suatu tempat, tapi masih ada beberapa kelemahan. Yang pertama itu tidak bebas, datanya milik Google, kita sulit mengubah. Ulasan bisnisnya lengkap, tapi ulasan bisnisnya paling lengkap di Google. Lalu juga tidak ada sistem katalog. Jadi daftar nama daerah, daftar tempat, lengkap dengan harga unit itu masih kurang. Lalu bagaimana dengan rute angkutan umum atau rute angkot, rute bis? Nah itu juga masih kurang. Mas Adi, mohon maaf suaranya agak kecil, mungkin bisa didekatkan mic-nya. Oh iya. Oke, sip. Lalu kita balik lagi ke OpenStreetMap, itu terbuka, tapi sayangnya informasi tekstualnya itu kurang. Jadi informasi geografisnya sangat lengkap dan terbuka, sayangnya informasi tekstual menjelaskan tempat-tempat ini masih kurang. Jadi usulan solusinya sebenarnya kita tuh tiap orang punya pengetahuan lengkap mengenai tempat-tempat yang pernah kita kunjungi dan tempat-tempat yang kita pernah tinggali. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan itu dikumpulkan dalam satu tempat. Intinya seperti itu. Jadi siapapun orang pasti udah punya tempat tinggal dan punya tempat yang pernah dikunjungi, dan berarti setiap orang itu sudah bisa bergabung dengan kami untuk melakukan proyek ini. Ya itu aja sebenarnya, intinya itu sebenarnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita mau bahas teknisnya itu panjang, mungkin kita bisa ngomongin soal software engineering-nya itu panjang. Tapi intinya itu aja, semangatnya itu aja gitu. Berbagi pengetahuan mengenai tempat-tempat, dan itu kita bergabung sebagai komunitas gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau bahas sedikit soal teknisnya, ini beberapa hal yang saya sudah dikerjakan bersama rekan-rekan. Nah ini datanya disimpan di Wikidata. Nah jadi setiap satu tempat itu ada semacam artikel data Wikidatanya. Wikidata itu bukan seperti Wikipedia, tapi lebih ke arah database. Ya seperti itu. Di sini juga dari Wikidata itu dihubungkan ke OpenStreetMap. Jadi kalau misalnya ini ada perumahan Bojong Menteng, lalu ada relasi di OpenStreetMap, kalau kita klik relasi itu database-nya akan terhubung langsung ke database OpenStreetMap. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa membuat aplikasi lengkap di masa depan, karena ini kita sedang merancang hubungan-hubungan antar database-nya. Ya kalau tadi itu teritorial perumahan, sekarang kita bisa juga menggambarkan apa saja, misalnya jalan atau rute angkot dan sebagainya. Nah, untuk detail teknis proyek ini, bagaimana software engineering-nya, apa aja yang mau kita lakukan sekarang, bagaimana cara bergabungnya, semuanya bisa dicek di link ini, s.id/tempat-tempat. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Mas Adi Purnama. Jadi saya coba sedikit merangkum ya apa yang disampaikan Mas Adi. Jadi intinya Mas Adi ini mencoba menjawab pertanyaan yang muncul, bagaimana caranya kita bisa memberikan semacam review tapi berbasis dengan OpenStreetMap ya Mas. Dan solusi yang ditawarkan ini adalah dengan mengintegrasikan data OpenStreetMap dan juga data Wikidata untuk bisa diintegrasikan dalam satu platform yang bernama tempat-tempat tadi itu Mas ya. Untuk teknisnya seperti apa, atau misalkan teman-teman di sini tertarik mengenai teknis pembuatannya seperti apa, teman-teman bisa langsung tanya nanti di akhir acara, karena memang backgroundnya Mas Adi ini dari bidang IT ya Mas ya kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Adi. Nanti kita akan sambung pertanyaan di sesi berikutnya. Ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, masuk ke Mas Faras Oktara. Halo Mas Faras, apakah sudah siap untuk presentasi? Ya, halo semuanya. Oke, Mas Faras silakan ya untuk melakukan presentasinya. Ya, halo semuanya, saya Faras. Saya sudah bersama OpenStreetMap sejak tahun 2009. Dan presentasi saya kali ini berkaitan dengan presentasi Mas Adi Purnama sebelumnya, karena Mas Adi ingin mengaitkan
database OpenStreetMap dengan Wikidata. Dan OpenStreetMap punya database serupa untuk merek-merek hotel, ATM, minimarket, bank, dan segala macamnya. Jadi misal kita menjumpai cabang Alfamart di dekat rumah, lalu kita menambahkan cabang tersebut ke OpenStreetMap, dan cabang tersebut sebaiknya kita tambahkan tag Wikidata dan Wikipedia. Nah, jadi mengapa saya gunakan kata pelengkapan di sini dan bukan kelengkapan? Karena yang saya fokuskan di sini adalah proses untuk menambahkan tag-tag yang tidak lazim di Indonesia. Tag-tag yang lazim di Indonesia kan kebanyakan bangunan dan jalan, dan saya akan memperkenalkan tag-tag lain yang sebaiknya ditambahkan dan dilengkapi di peta Indonesia. Nah, yang pertama adalah objek vital. Kabel listrik, menara listrik, menara sutet, menara telekomunikasi, pipa gas, pipa minyak. Itu kelihatannya tidak penting, tapi tetap perlu ditambahkan ke OpenStreetMap karena kita bisa menggunakan data tersebut untuk mengetahui sebaran infrastruktur penting, khususnya di Indonesia. Nah, tag-tag yang salah satu tag objek vital yang saya tunjukkan di slide ini adalah pipa minyak, pipa gas, dan pipa air. Pipa air misalnya pipa dari bendungan ke sungai, lalu ada juga pipa geotermal dari pembangkit listrik ke gardu induk. Selain itu juga kita juga harus menentukan pipa tersebut mengangkut bahan apa, minyak kah, gas kah, atau air kah. Nah, sekarang saya tunjukkan ini salah satu situs yang menampilkan tag-tag infrastruktur penting yang bisa dikatakan tersembunyi di situs utama OpenStreetMap. Nah, ini tahun 2019, sebaran jaringan listrik di Indonesia yang tersedia di OpenStreetMap. Dan ini kemarin jaringan listrik di Indonesia di OpenStreetMap bisa dibilang hampir 100% dari Sabang sampai Merauke sudah terpenuhi. Nah, ini kalau kita zoom lebih lanjut, ini data-data jaringan listrik dan sutet dan gardu induk yang ada di Pulau Batam dan Bintan. Dan ini data yang ada di kawasan industri Karawang dan Cikarang. Ini salah satu kebermanfaatan data OpenStreetMap itu sendiri. Dan selanjutnya adalah fungsi lahan yang biasa kita kenal dengan sebutan land use. Kita di Indonesia jarang sekali menggunakan land use sehingga membuat peta Indonesia itu terlihat kosong. Dan kalau kita lihat di Eropa dan Afrika Tengah, peta mereka sangat padat dan kita bisa tahu mana hutan, mana sawah, mana kawasan industri, kawasan permukiman. Nah, kita sebaiknya juga meniru mereka untuk menambah detail-detail seperti itu di peta negara kita. Nah, salah satu tag yang saya jadikan contoh di sini adalah tag IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Itu ada tagnya sendiri. Lalu yang kedua adalah tag kebun sawit. Jadi kebun sawit itu tidak menggunakan tag menggunakan value forest, tapi orchard. Dan orchard di sini harus ditentukan lebih lanjut. Ini pohonnya pohon apa? Pohon sawit. Kalau ada kebun apel, masukkan value apple. Dan yang ketiga ini adalah tempat kolam untuk menghasilkan garam, salt pond. Jadi land use yang jarang digunakan ini sebaiknya juga diperbanyak di peta Indonesia. Ini contoh yang pernah saya buat di Aceh. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ini kosong, kita tidak tahu apakah ada hutan atau ada padang rumput di situ. Sedangkan di tengah ini kita bisa punya gambaran bahwa oh nanti jalan yang akan saya lewat ini akan melintasi sungai, seberapa lebar sungainya. Dan yang kedua ini adalah land use yang ditambahkan di sebelah utara jalan tol Jakarta Merak. Nah, kelihatannya tidak ada perbedaan antara peta yang kosong dengan peta sawah, namun bila kita nyalakan layar humanitarian, kita bisa melihat mana saja lahan-lahan produktif yang sekiranya bisa digunakan apabila terjadi bencana alam. Dan yang ketiga adalah alamat. Data peta Indonesia jarang sekali menggunakan detail-detail seperti nomor rumah dan blok
rumah. Padahal kebanyakan perumahan di Indonesia bahkan tidak memiliki nama jalan dan bergantung pada blok atau kafling rumah. Jadi misalnya saya tinggal di blok A1 nomor 3. Nah, nama jalannya itu tidak ada, dan ketidakadaan nama jalan itu ada teks sendiri, yaitu no name dengan value yes. Saya beri contoh di sini, ini BSD yang dibangun pasca reformasi. BSD pasca reformasi ini sangat bergantung pada blok rumah dan nomor-nomor rumah. Jadi mereka klaster-klaster ini tidak punya nama jalan sama sekali. Jadi yang kita perlu tambahkan adalah nomor jalan dan blok rumahnya. Sedangkan jalannya sendiri kita berikan tag no name dengan value yes, sehingga memudahkan navigasi apabila seorang ingin mencari jalan ke arah rumah kita. Dan tentu saja kita jarang sekali memetakan klaster-klaster perumahan seperti ini. Klaster-klaster ini perlu untuk menentukan detail alamat yang ingin kita capai. Yang keempat, wujud fisik ini adalah tindak lanjut dari peta OpenStreetMap yang cenderung 2 dimensi. Kita akan membawa peta ini ke atas, yaitu menjadi 3 dimensi, dan ini dirasa perlu karena ada banyak penelitian yang ingin memanfaatkan data bangunan dan jalan OpenStreetMap untuk membuat simulasi dunia. Dan bisa kita lihat di sini contoh-contoh tag yang digunakan untuk membuat bangunan dalam bentuk 3 dimensi tersebut, yaitu bangunannya terbentuk dari bahan apa, kemudian bagian bangunan ini digunakan untuk perkantoran atau permukiman. Dan yang kedua ini adalah tag yang jarang, yaitu jarak dari dasar ke bangunan yang sesungguhnya. Ini contohnya stasiun MRT atau stasiun LRT yang terletak melayang di atas tanah. Nah, ini contoh penerapan tag-tag fisik untuk menghasilkan bangunan 3 dimensi. Ini Tunjungan Plaza di Surabaya. Jadi ini bangunan utamanya. Lalu bangunan-bangunan yang muncul di tengah-tengahnya ini menggunakan tag building part yang ada di slide pertama ini. Jadi ini building part dengan value residential, ini building part dengan value office, dan ini juga salah satu penerapan yang ada di daerah Kuningan. Ini Taman Rasuna, dan bisa kita lihat di sini detailnya sangat bagus dan menggunakan dan situsnya merender tag-tag bahan bangunan dan warna bangunan. Nah, ini penerapan lebih lanjut dari tag tersebut. Ini cuplikan dari Microsoft Flight Simulator. Ini kawasan Monas, dan bisa kita lihat Monasnya tidak muncul karena yang ada di OpenStreetMap hanya dasarnya saja. Dan data bangunan ini diambil pada tahun 2009, jadi waktu itu data bangunan fisiknya belum lengkap. Dan seperti yang dikontribusikan oleh Hot dan Inaware pada tahun 2017, yaitu data-data bangunan di Jakarta, hasilnya bisa kita lihat di Flight Simulator, yaitu pemandangan Jakarta yang tampak begitu padat, karena memang data-data bangunan diambil dari OpenStreetMap. Jadi sekian saja itu presentasi saya tentang pelengkapan dan penerapan tag-tag miner di Indonesia. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Faras atas presentasinya. Sangat menarik sekali ya, karena kita jadi tahu dan juga terbuka bahwa tag-tag atau preset yang kita biasa pakai untuk memetakan di OSM ini nggak terbatas hanya misalkan building sama dengan yes, atau misalkan highway sama dengan residential dan sebagainya, tapi ada juga berbagai jenis tag-tag lain yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk keperluan analisis lebih lanjut, kayak seperti misalkan tadi Mas Adi bisa mendapatkan dan juga menggunakan data tag-tag tertentu untuk menampilkan data jaringan listrik di Indonesia, dan juga bisa digunakan juga untuk dunia game ya, salah satunya di game yang di launching oleh Microsoft tadi, Flight Simulator, untuk menampilkan landscape sebuah kota. Kalau tadi contohnya itu di Jakarta, menggunakan data-data yang digunakan dan didapatkan dari OpenStreetMap. Oke,
sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi santai saja, karena sesuai dengan judulnya diskusi ringan. Teman-teman bisa langsung bertanya melalui ahasles.com/Q&A meetup, atau teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan langsung bisa teman-teman nyalakan saja mikrofonnya dan langsung bertanya kepada narasumber yang ada di sini. Oke, teman-teman bisa silakan yang ingin bertanya bisa langsung pergi ke slide ini atau bisa langsung scan QR code yang ada di layar yang sedang saya tampilkan ini. Apa saya boleh bertanya juga? Sebentar, kita boleh Mas tampung dulu Ya. dari Pertanyaan untuk Faras. Ya. Jadi kan tadi ada aplikasi peta untuk infrastruktur gitu ya, infrastruktur listrik kan. Yeah. Nah itu aplikasinya siapa yang buat ya? Kayak seperti soalnya proyek teman-teman ini perlu buat aplikasi yang menggunakan data OSM, tapi cara ngerendernya tuh custom gitu. Nah itu saya masih belum tahu gimana caranya. Itu gimana ya? Ya itu nama situsnya openinframap.org. Itu di halaman about-nya itu ada identitas orang yang membuat situs tersebut. Jadi mungkin bisa dikontak orangnya. Oh iya. Makasih. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit ke Mas Faras dan juga Mas Adi ya. Saya mau menanggapi terkait dengan presentasi yang dibawakan oleh Mas Adi mengenai integrasi OpenStreetMap dan juga Wikidata. Mas Faras Mas Adi bisa jelaskan sedikit nggak kira-kira gambaran umum caranya seperti apa untuk mengintegrasikan data OSM dan juga data Wikidata itu seperti apa? Apakah menggunakan preset tertentu atau seperti apa? Mungkin Mas bisa dijawab mungkin Mas. Ya. Jadi OSM udah ada data sendiri kan, punya database sendiri kan. Dan jadi setiap objek di OSM tuh punya ID gitu, angka gitu. Sementara setiap objeknya itu punya kumpulan key value gitu. Nah, salah satu key value yang ada di OSM, suaranya agak jauh Mas. Iya. Salah satu key value yang ada di OSM tuh Wikidata. Ada. Oh. Okay. Kalau kita pakai key itu kita akan menghubungkan database OSM ke Wikidata. Satu arah gitu. Sementara itu di Wikidata sendiri ada tag property yang menghubungkan ke OSM gitu. Jadi kayak nyambungin kabel aja gitu. Dan kalau kita udah nyambungin kabel itu database-nya nyambung gitu. Dan berarti kita bisa bikin aplikasi baru yang memanfaatkan dua database besar itu. Ya seperti itu. Sementara itu database Wikidata pun nyambung ke Wikipedia, pokoknya semua artikel Wikipedia itu nyambung langsung ke Wikidata gitu. Jadi teks sama gambarnya itu disimpan di Wikipedia. Terus data tag-tag yang penting seperti yang tadi Faras jelaskan itu kan banyak tag-tag rumitnya itu kan. Nah itu disimpan di OSM dan penghubungnya itu Wikidata database-nya seperti itu. Jadi kita baru ngomongin koneksi antar database. Sementara untuk kalau database itu udah terkoneksi satu sama lain, kita bisa bikin aplikasi yang menggunakan semua database itu. Ya seperti itu. Oke. Jadi intinya tuh tetap jembatan penghubungnya adalah si preset tadi ya Mas. Di OSM itu kita bisa menggunakan preset Wikidata dan di Wikidata sendiri itu ada semacam ID unik yang bisa menghubungkan dari Wikidata ke OpenStreetMap gitu Mas ya. Iya. Oke, dan untuk Mas Faras, saya ada pertanyaan juga, apakah data-data yang tadi Mas Faras singgung mengenai data-data kelistrikan di Indonesia itu umum ditemukan di Indonesia dan bisa didapatkan secara mudah, Mas? Yang saya lakukan itu tinggal men-trace dari food satelit yang sudah disediakan di OpenStreetMap. Jadi kalau kita bisa mengetahui bentuk menara sutet dari atas ya, kita bisa menyambungkan dari satu menara lain. Oke. Berarti memang tag-nya itu ada tapi mungkin yang menggunakan masih jarang ya Mas ya? Iya betul. Tapi kalau
data tag listrik ini saya rasa sudah cukup. Tag tag yang berkaitan dengan sutet ya. Cuma tag-tag yang lebih detail lagi di gardu masing-masing gardu listriknya itu masih kurang. Nah, iya. Masih. Untuk informasi detail di setiap gardunya itu memang masih jarang dipakai di umum ya Mas ya? Iya. Oke. Oke, kita masih menunggu apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin sambil menunggu juga ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari AHA Slides. Pertanyaannya ditujukan baik ke dua narasumber maupun ke kami dari POI. Ini ada pertanyaan mengenai, bentar, saya mau pilih-pilih dulu karena nanti pertanyaan yang terpilih ini nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari kami ya. Bentar. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mas Vendra Ramadan, ditujukan untuk teman-teman POI. Mungkin teman-teman dari POI bisa bantu jawab ya. Dia bertanya bagaimana cara bergabung menjadi anggota aktif di POI, dan apakah POI secara aktif menerima peluang untuk internship bagi mahasiswa. Mungkin bisa langsung dijawab, mungkin dari Mas Adityo atau yang lain mungkin. Halo. Iya. Oh, ada Mas Hari. Silakan bergabung Mas Ada Hari. dong. Dari tadi saya dengerin kok. Ya, saya coba jawab ya, mewakili teman-teman. Jadi pertanyaan untuk apakah POI membuka peluang pendaftaran anggota gitu ya. Sejauh ini POI belum membuka pendaftaran anggota untuk yang terregistrasi. Maksudnya kita belum membuka anggota seperti Wikimedia gitu ya. Tiap tahun diperbaharui seperti itu karena kita juga masih menggodok beberapa hal secara internal. Tapi sebetulnya kalau kami secara prinsip melihat dan menganggap bahwa teman-teman yang menggunakan OpenStreetMap siapapun itu dan dia berada di wilayah orang Indonesia ataupun memetakan sering di Indonesia di OpenStreetMap, itu sudah kami anggap bagian dari komunitas POI sebetulnya. Tapi untuk member memang kami belum membuka secara resmi gitu. Tapi kami sudah menganggap teman-teman yang hadir di sini sebagai bagian dari komunitas kami. Makanya kami sering di akhir acara kan sering ngasih sosial media kami ya, di Facebook, Twitter atau di mana, agar, dan juga Telegram misalnya, agar komunikasi tetap bisa terus berlangsung di antara kita. Kalau untuk masalah magang, sebetulnya dulu kami membuka kegiatan ya magang, tetapi karena memang situasi COVID saat ini dan beberapa hal yang memang sedang kami kerjakan, kami belum sempat membuka kegiatan magang kembali gitu. Sebenarnya kami pernah ada sih kegiatan magang dan sudah berapa kali kami lakukan. Nanti insya Allah kalau kami sudah siap membukanya berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, akan kami umumkan. Dan biasanya magang itu juga kami tidak langsung mengambil semua. Jadi biasanya kami minta tolong teman-teman yang berminat magang untuk memberikan proposal, tujuan magangnya, terus mau ngapain gitu, agar kami bisa melihat di mana teman-teman bisa arahkan gitu ya. Takutnya kan kalau tanpa proposal kami nggak tahu kebutuhannya apa, dan mungkin apakah itu sudah sesuai atau pas di bidang atau organisasi kami juga belum terlalu lihat. Seperti itu sih. Tapi pasti akan kami buka kembali kalau situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Ya. Oke. Jadi intinya untuk keanggotaan itu untuk sementara memang kalau misalkan teman-teman sudah memiliki akun OSM dan teman-teman aktif berkontribusi di OSM khususnya di Indonesia, teman-teman sudah terhitung sebagai anggota aktif dari komunitas OSM di Indonesia, seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk misalkan belajar lebih lanjut mengenai OSM atau bisa berkontribusi lebih lanjut lagi, teman-teman bisa langsung follow aja akun sosial media kami. Dan teman-teman juga bisa bergabung di grup Telegram. Tinggal teman-teman cari aja di Telegram, namanya Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia.
itu teman-teman di sana bisa join dan bisa tanya-tanya mengenai apa saja yang teman-teman perlu ketahui mengenai OpenStreetMap. Dan juga untuk mapper-mapper baru nih kemungkinan yang datang di sini juga kemungkinan ada yang baru ingin join atau ingin baru belajar mengenai OpenStreetMap, teman-teman bisa juga bergabung dan bisa cek YouTube kita, dicari aja di OpenStreetMap Indonesia atau OSM Indonesia. Di situ ada berbagai playlist mengenai bagaimana cara memetakan di OSM, termasuk juga pengolahan data menggunakan software gratis yang bernama QuantumGIS. Gitu, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Hari atas jawabannya dan Mas Vendra atas pertanyaannya. Kemudian saya mau nanya lagi nih dari saya pribadi untuk Mas Adi ya. Mas Adi, untuk antara OSM dan juga Wikidata tuh bagaimana cara melakukan verifikasi datanya? Misalkan apakah nanti ada kesalahan, apakah ada orang yang berniat melakukan pengecekan, atau seperti apa? Kalau masalah vandalisme atau verifikasi itu sama seperti biasanya kita ya. Kan kita kan sama-sama berbasis wiki terbuka kan. Di OSM juga mungkin ada yang iseng-iseng, sementara di Wikidata juga ada iseng-iseng. Intinya kita patroli aja gitu. Asalkan matanya semakin banyak, patrolinya semakin efektif gitu. Gitu sih intinya. Jadi tetap intinya pengecekan dilakukan oleh komunitas ya? Iya. Oke. Kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Bentar, saya cek dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mas Jose Agus ya. Beliau bertanya apakah ada database tentang daftar program yang menggunakan OSM seperti program peta COVID tadi. Mungkin bisa dijawab untuk POI. Mas Hari mungkin. Halo Mas Hari atau Mas Adis? Oh, oke. Iya. Untuk program yang related COVID atau yang tidak related dengan COVID? Maksudnya untuk program seperti peta COVID yang tadi dijelaskan, Mas. Jadi terkait dengan COVID nih ya? Iya, betul. Kalau untuk kegiatan yang terkait dengan COVID, kalau dari kami sih sebetulnya tidak terlalu ngeh ya. Maksudnya apakah itu ada dari komunitas lagi yang membuat sama, tetapi kalau memang teman-teman tertarik kegiatan pemetaan untuk COVID, jadi kalau yang program kita kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Adit, platform peta kita itu mengumpulkan data-data dari sosial media dan juga dari satu website yang namanya Warga Bantu Warga, dan kemudian kita tampilkan secara visual melalui peta gitu ya. Kemudian kalau program yang sama pertanyaannya, jujur kalau saya pribadi tidak terlalu mengetahui di komunitas lain. Kayaknya memang mungkin ada juga, mungkin tidak. Tetapi kalau dari sisi organisasi humanitarian OpenStreetMap sendiri, itu mereka ada namanya tim COVID-19, tetapi fokusnya itu dia lebih ke pemetaan menggunakan tasking manager ke situ. Jadi kalau teman-teman ingin lihat proyek pemetaan di mana saja, itu saya kirimkan link yang related gitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat apakah ada yang proyek atau kegiatan yang seperti yang teman-teman maksud. Tapi mostly kalau dari HOT itu dia lebih ke arah mapping infrastruktur agar nanti datanya mungkin bisa digunakan untuk kegiatan vaksinasi atau yang lain-lain. Itu sih kalau dari saya, dan juga Mas Mas Adi Purnama juga ada cek di Weekly OSM. Nah, di Weekly OSM juga itu ada kayak tabloid dari OpenStreetMap yang biasanya update tentang program-program yang ada di seluruh dunia sih dari komunitas. Itu sih kalau dari saya. Semoga bisa menjawab ya. Siapa yang nanya tadi? Dari Jose Agus. Ya, berarti
pas Mas Adi Purnama juga menambahkan link yang mungkin bisa bermanfaat untuk Mas Jose Agus. Ya, oke, terima kasih sama-sama Mas. Oke. Makasih Mas Tari atas jawabannya yang semoga bisa membantu untuk Mas Jose Agus untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pemetaan COVID menggunakan OpenStreetMap. Kemudian mau nanya juga nih ke Mas Faras nih terkait dengan apa ya istilahnya publikasi atau bagaimana caranya Mas Faras bisa meningkatkan awareness tentang tech-tech yang kurang umum di Indonesia ini, terutama bagi OSM user di Indonesia ini, Mas. Apakah Mas Faras sudah membuat beberapa jurnal atau publikasi di internet atau seperti apa, Mas? Oh, belum. Ya, salah satu cara untuk mempromosikan tech-tech yang kurang terkenal itu ya dengan salah satunya kita memperkenalkan situs yang menggunakan tag tersebut. Salah satunya ya Open Infra Map tadi. Jadi dengan kita memperkenalkan situs-situs yang khusus tersebut, mereka bisa tergerak untuk melengkapi, oh di Indonesia kurang data-data ini itu, dan mereka bisa menambahkan sendiri. Oke, Mas Faras, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Insun ya dari AHA Slide nih. Bertanya mengenai 3D ya. Saya pernah menggambar bangunan dengan bentuk 2 dimensi, namun saya gambar dalam bentuk 3 dimensi. Bagaimana cara POI melakukan monitoring terhadap data yang dibuat oleh volunteer tersebut? Nah, mungkin bisa dijawab dari teman-teman POI. Ya, mungkin saya mau bantu jawab ya tentang monitoring atau validasi data di dalam OSM ya, baik mengenai tag 2 dimensi dan mengenai tagging atau yang lainnya. Itu sebenarnya tadi mau dijelaskan sedikit, cuman sayang waktunya tidak cukup. Jadi untuk selain untuk berkontribusi dalam memasukkan data, sebenarnya untuk melakukan validasi atau untuk melakukan review data yang sudah dimasukkan ke dalam OSM, itu memang masih membutuhkan peran dari pengguna OSM itu sendiri ya, seperti itu. Memang ada beberapa komunitas atau ada beberapa data working group. Sebenarnya di OSM sendiri juga ada orang atau pengguna yang untuk tugasnya memonitoring tapi secara skala besar ya, misalkan mereka memindahkan datanya sejauh berapa kilo gitu, nah nanti itu bisa dikembalikan gitu, dan setiap kita berkontribusi dengan menggunakan OpenStreetMap kita juga akan memiliki akun atau pengguna. Nah, kita menyarankan di sini memang peran dari pengguna itu sendiri untuk menyadari bahwa untuk menjaga kualitas data OSM itu sangat penting seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menemukan data yang seperti itu dan kita tahu bagaimana cara untuk menjaga kualitasnya atau membetulkan datanya, itu sangat disarankan untuk langsung diubah saja seperti itu. Tapi untuk monitoring sendiri sih sebenarnya ada banyak ya. Tadi ada data working group, kemudian ada juga secara global tadi ya, atau secara general, dan yang lebih penting lagi memang dari kesadaran pengguna sendiri untuk saling mengkoreksi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan menemukan siapa user yang melakukan kesalahan tersebut, kita bisa langsung email saja ke dia atau inbox ya gitu, supaya kita bisa saling sharing bagaimana untuk menjaga kualitas data OSM yang baik atau yang bagus. Oke, makasih Mbak Dewi atas jawabannya, karena memang aplikasi-aplikasi open source seperti misalkan contoh OSM dan juga mungkin platform Wikidata atau Wikimedia itu memang sangat tergantung dari keaktifan atau kontribusi yang dilakukan oleh user dan juga komunitas. Nah, dari itu memang sangat penting untuk menjaga bagaimana semangat para user dan juga komunitas ini untuk bisa terus menambahkan data, berkontribusi, sekaligus juga dalam tanda kutip menjaga supaya datanya itu tetap bisa diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang menggunakan di suatu saat nanti gitu. Dan memang seperti tadi Mas Adi juga sempat singgung ya, kalau memang
verifikasi ataupun cross checking yang dilakukan itu memang baru sebatas antar user ataupun antar komunitas. Nah di OpenStreetMap sendiri memang ada satu lembaga, bukan lembaga sih, dewan yang khusus mengurusi tentang tindakan vandalisme data ini sendiri, dan memang teman-teman di sini juga di-encourage untuk tetap bisa menjaga kualitas data yang dihasilkan dari OpenStreetMap, karena nanti kalau teman-teman melakukan vandalisme data itu teman-teman bisa ditegur secara langsung oleh si data working group tadi yang disebut oleh Mbak Dewi, dan teman-teman bisa dikenakan peringatan lah seperti itu. Oke, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Ada pertanyaan yang datang dari form registrasi Zoom ya, yang kemarin kan teman-teman sudah sempat daftar. Pas di registrasi itu teman-teman diminta untuk apakah ada pertanyaan tentang OSM. Ini ada dari Mas Yasin Sahodo dan ditanyakan kepada POI. Nah, bagaimana cara mendapatkan data DSM atau Digital Surface Model dan memperkirakan ketinggian bangunan yang tidak ada keterangannya? Mungkin ini bisa dijawab oleh POI dan juga dijawab oleh Mas Faras mungkin ya. Silakan. Ya, mencoba bantu menjawab Mas Dido Iya. untuk ini. Sebenarnya kalau untuk data ketinggian seperti digital surface model itu kita tidak bisa mendapatkan data di OSM-nya ya. Maksudnya dalam artian data seperti data kontur atau data digital surface modelnya ini tidak bisa ada di OSM. Palingan kita bisa menggunakan alternatif yang misalnya download langsung data yang ada di Inagio Portal gitu. Jadi memang semua untuk data-data seperti itu tidak ada di OSM khususnya itu, dan bisa langsung di-downloadnya sih menurut saya di data yang ada di portal pemerintah ya, seperti dari Inagio Portal itu. Oke, terima kasih Mas Adis. Mungkin Mas Faras mau menambahkan? Ya, jadi ketinggian bangunan di data OpenStreetMap itu sulit untuk ditentukan karena yang kita gunakan, yang lebih sering kita gunakan itu adalah tag building level. Jadi ngelihat gedungnya terus kita hitung sendiri dari berapa lantai. Sedangkan kalau menentukan tag height-nya itu bisa dikatakan susah diperoleh datanya. Jadi ya solusinya adalah menghitung sendiri berapa lantai secara visual. Iya. Oke, makasih Mas Faras atas jawabannya, dan mungkin memang untuk data OSM sendiri itu memang kita kebanyakan memperoleh datanya itu atau menambahkan datanya itu secara remote mapping ya, atau kita mengandalkan citra satelit lalu kita identifikasi bangunan atau jalan mana yang bisa kita petakan, dan secara nggak langsung itu bentuk yang kita petakan adalah 2 dimensi, dan akan sangat sulit, betul seperti tadi pendapat dari Mas Faras bilang, akan sangat sulit untuk bisa menentukan ketinggian dari masing-masing objek kecuali dengan melakukan pengukuran yang lebih detail. Dan yang bisa dilakukan di OSM adalah hanya bisa menambahkan tag building level, apakah dia itu bangunannya 1 lantai, 2 lantai, ataupun dan seterusnya. Dan di sini kalau saya lihat di Zoom, Mas Hari menambahkan biasanya itu 1 lantai sekitar 2-4 meter. Ini juga untuk penghitungan kasar ya, dan perlu dilihat juga untuk masing-masing bentuk bangunannya. Gitu. Dan memang untuk terkait dengan data-data yang bisa diunduh, teman-teman bisa mendapatkan data selain dari OpenStreetMap, teman-teman bisa mendapatkan data dari mungkin sumber-sumber lain seperti Inagio Portal yang disediakan oleh BNPB seperti tadi Mas Adityo sudah sampaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari, sebentar saya mau cek lagi. Nah, ini menarik nih, ada pertanyaan dari AHA Slides. Ini dari Martin, ditujukan ke POI ini. Kenapa OpenStreetMap tidak membuat aplikasi semisal Google Maps di Android? Kalau dari web agak ribet user interface-nya di handphone. Nah, mungkin bisa dijawab. Saya mau coba jawab. Iya, Mas Hari silakan. Siapa nih? Martin. Martin, Kenapa ya. OpenStreetMap nggak buat aplikasi kayak Google Map di Android? Kalau dari web, pertama
kalau menurut saya, pengalaman saya ya, OpenStreetMap itu kan open source ya. Artinya bukan berarti mereka nggak mau buat, tapi mereka mencoba membuka peluang buat third party atau pihak ketiga untuk membuat apps-nya kalau dirasa visible. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah sebetulnya aplikasi seperti Google Map itu sudah ada di Android, seperti Maps.me, kemudian OSMN itu sudah ada. Cuman memang tidak terlalu populer gitu, dan user interface dari web itu ribet memang di handphone karena memang ya mungkin dia lebih memfokus kepada environment-nya desktop gitu ya, bukan ke mobile, karena mereka berpikir ternyata di mobile sudah ada nih aplikasi beberapa kayak yang tadi saya bilang OSMN sama Maps.me, dan OpenStreetMap kalau buat lagi kan artinya ya ngapain gitu, toh mereka ini modelnya open source gitu. Terus beda dengan Google Maps yang memang produk dari si Google itu sendiri kan, yang memang nantinya akan dihubungkan dengan beberapa apps yang dibuat Google seperti misalnya ada email, ada Drive, segala macam. Itu kan nanti terhubung jadi menjadi satu environment. Nah, environment yang dibuat oleh SM ini environment open source, dan menurut saya tidak bisa dibandingkan sih. Gitu. Jadi kalau memang merasa agak ribet di HP pakai OSM dari web, coba Martin install OSMN atau Maps.me, dan itu udah cukup simple sih kalau menurut saya pribadi. Saya sih prefernya kalau saya gitu. Tuh ada tambahan dari Mbak Dewi itu. Ada juga wiki Android. Sebetulnya sih ada sih, nggak cuma 2 itu, cuman yang paling populer sih 2 itu ya. Untuk navigasi terutama. Oke, makasih Mas Ari. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai behavior dari pengguna OSM sendiri, memang kebanyakan mereka menggunakan laptop untuk menggunakan OSM ya Mas Ari ya. Dan memang karena OSM ini tadi seperti Mas Ari bilang open source, ini memang sangat membuka kemungkinan bagi third party lainnya untuk menjadikan OSM ini sebagai sumber datanya untuk digunakan di aplikasi-aplikasi lain. Karena memang kalau kita tahu, misalkan teman-teman buka Instagram, kemudian teman-teman explore ke Maps dan atau Place yang ada di Instagram, itu ataupun di Facebook juga sama, itu mereka menggunakan OpenStreetMap sebagai base map-nya atau peta dasarnya. Dan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang cukup terkenal itu biasanya rata-rata mereka menggunakan OpenStreetMap sebagai base map-nya. Jadi ya itu tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, memang sangat terbuka kemungkinan untuk menerapkan OSM dalam aplikasi-aplikasi lanjutan. Dan ini pertanyaan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Novaldi dari chat di Zoom yang bertanya mengenai apakah ada aplikasi OSM khusus di Indonesia. Tadi sudah dijawab oleh Mas Hari ya, Mas Novaldi, semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang baru nih dari chat di Zoom nih, mungkin ditujukan ke POI dan juga mungkin kalau misalkan Mas Adi atau Mas Faras bisa bantu jawab silakan. Dari Mbak Rima H. Halo, ingin bertanya soal relation, batas kapan kita harus mulai mengganti way jadi relation di OSM itu batasnya apa ya? Apakah jumlah node atau jenis kenampakan yang digambarkan atau yang lain? Yang kedua, jika ingin mendaftar sebagai anggota OSMF, biasanya kapan ya pembukaannya? Terima kasih. Ya, saya mungkin sedikit mau coba jawab. Iya, Mas Adi. Ya. Mengenai relation itu sebenarnya ada tujuannya khusus sih kenapa kapan kita harus pakai relation gitu. Salah satu tujuan khususnya itu untuk membuat misalnya mau buat rute perjalanan. Itu kan kita harus menghubungkan segmen-segmen dari jalan kan. Ya, nah, betul. Itu baru kita perlu relation. Nah, untuk selain itu kita mungkin nggak, sebagian besar mapping di OS itu kita nggak perlu sebenarnya pakai relation gitu. Jadi menurut saya sih relation itu hanya untuk keperluan khusus yang jarang gitu, yang soalnya itu agak rumit, itu aja sih. Jadi masalah kapan mengganti way atau relation itu lebih ke tujuan awalnya lagi ya, kita mau sedang mematahkan apa. Nah, terus untuk masalah anggota OSMF itu ada semacam subsidi gitu. Jadi kalau misalnya kita aktif, ada kriteria keaktifannya gitu, misalnya berapa hari mapping terus gitu, kita bisa dapat
dapat undangan untuk masuk ke OSMF tanpa harus bayar biaya keanggotaan. Nah itu sih intinya. Mungkin nanti bisa saya carikan linknya bagaimana syarat-syaratnya agar bisa bergabung dengan OSM jalur prestasi seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Mungkin Mas Dino saya mau nambahin. Oh, silakan Dewi deh. Silakan, Mbak. Mungkin Mbak Dewi dulu kali ya. Ya, untuk relation tadi benar seperti yang Mas Adi jelaskan ya. Jadi memang itu ada tujuan khusus kenapa kita harus bikin relation. Nanti Mbak Rima bisa merujuk juga ke wiki.openstreetmap.org karena sebenarnya apapun terkait dengan OpenStreetMap itu kan ada di situ ya, ada di wiki.openstreetmap.org. Nah, ini juga salah satunya terkait tentang relation. Jadi kalau relation itu juga bisa digunakan untuk pemetaan batas administrasi di dalam OpenStreetMap. Jadi benar apapun yang terhubung antara objek yang satu dengan objek yang lain itu bisa dibuatkan relation. Salah satunya adalah batas, karena kan jika batas RW 1, misalkan RW 2, dan juga batas kelurahan itu kan dia saling terhubung ya. Nah itu kita juga bisa membuat suatu relation di dalam data OpenStreetMap tersebut. Jadi kalau kita klik salah satu datanya, itu mereka akan saling terkait, saling terintegrasi seperti itu. Jadi kita tidak menghitung berapa jumlah node, kemudian kenampakan apa yang digambarkan. Nah, kalau untuk relation ini kita juga butuh knowledge tentang wilayah tersebut ya. Kayak tadi kan tentang jalan. Kalau kita tidak tahu jalan-jalan mana saja yang terhubung melalui citra satelit itu tidak akan terlihat seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih pada Mbak Rima tadi sudah bertanya. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin Mas Hari ada tambahan lagi? Tambahan saya udah saya tulis di chat. Gimana? Ini maksudnya kalau buat relation itu memang buat advanced mapper sih kalau pengalaman saya ya. Karena saya pun kadang, kita pun di PW kadang masih harus hati-hati banget dalam memetakan. Dan kalau buat saya sih, untuk bisa memasukkan relation di OSM memang sangat berguna untuk beberapa hal ya, seperti yang dibilang Mas Adi. Kalau kita ada tujuan spesifik dan kita sudah punya kemampuan yang cukup gitu di dalam pemetaan OSM, karena kita harus benar-benar memahami hubungan antara objek-objek yang ingin kita kasih relasinya. Kayak jalur busway dengan misalnya jembatan penyeberangan yang terintegrasi dengan stasiun atau MRT gitu ya. Bisa. Cuman kalau setengah-setengah, cuman tahu dari Blok M sampai mana gitu, nggak nyampe Senayan, ya udah. Ya, jadi setengah-setengah juga informasi, ntar malah bingung sendiri. Gitu. Jadi betul. Harus diketahui dulu seluruh hubungan. Misalkan kalau mau koridor 1 MRT, udah koridor 1 kita pahami dulu apa yang mau dikasih relasi. Oh ya, ada jalur MRT, ada jalur busway, ada jembatan penyeberangan. Semua bentuk objeknya line ya, garis. Oke, bisa kita kasih relasi. Jadi dari garis ini, titik sini terhubung dengan garis ini untuk transit segala macam, itu relasi ya. Tadi bisa juga dalam konteks batas admin. Artinya batas RW itu terhubung dengan relasi batas RT terhubung dengan relasi batas RW-nya. Batas RW terhubung dengan batas kelurahannya, batas kelurahan terhubung dengan batas kecamatan. Anda kalau nggak paham bisa malah keder lah istilahnya gitu. Tapi it's okay kalau mau belajar. Kita kayaknya ada materinya kalau mau dipelajari. Nanti mungkin teman-teman PW juga bisa share di situ. Karena kita sempat. Tapi saya sangat menyarankan jangan langsung dicoba di data asli dan diupload karena akan berbahaya gitu. Ada beberapa partisipan di sini yang cukup familiar. Bisa nanya ke Mbak Emiliani Dewi juga. Kalau itu Mas Martin juga, Mbak Yeni, di situ ada beberapa teman yang cukup familiar. Terima kasih. Ya, juga Mas Faras Oktara juga sebetulnya sangat terkait tentang relation ya. Saya waktu di Surabaya tahun berapa? 2016 ya. Waktu pemetaan PDC itu sudah sering juga melihat Mas Faras Oktara berkontribusi untuk pemetaan relation jalan ya, kalau nggak salah di situ. Kalau speaker kita 2 orang ini yang nggak diragukan, Mbak. Cuman maksudnya sesama peserta gitu kan ada Mbak Emiliani yang saya lihat di sini. Bisa juga membantu. Iya, betul. Oke, makasih banyak Mas Hari dan Mbak Dewi. Dan memang betul ya, Mas Faras ini memang tadi sudah berkontribusi dari 2009, sudah hampir 10 tahun lebih ya. Jadi memang sudah cukup berpengalaman. Dan tadi seperti dibilang Mas Hari, bukan berarti teman-teman dilarang untuk memetakan relasi, tapi memang butuh
jam terbang khusus untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai relasi itu sendiri, karena memang saya pribadi juga awalnya itu masih belum paham bagaimana cara memetakan menggunakan relasi, tapi seiring berjalannya waktu dengan belajar dan pasti teman-teman nantinya akan bisa memahami lebih lanjut mengenai bagaimana cara memetakan menggunakan teknik relasi itu sendiri ya, gitu. Dan ada pertanyaan berikutnya lagi nih dari AHA Slides, itu ada dari dia. Izin bertanya, apakah untuk berkontribusi aktif dalam OSM itu bebas memilih project di Tasking Manager atau ada ketentuan lain bagi pemula? Nah, mungkin bisa dibantu jawab dari teman-teman POI. Ya, saya mau bantu jawab tadi Mbak siapa namanya? Dia. Ya Mbak Dia, terima kasih sudah bertanya. Jadi kalau Mbak Dia baru berkontribusi dalam OSM tuh namanya nanti beginner mapper ya, atau mapper pemula. Nanti kalau menggunakan tasking manager itu biasanya ada project yang bisa difilter mengenai mana saja project-project untuk mapper pemula gitu ya, pemeta pemula gitu. Nah biasanya sih di situ akan ditampilkan project-project yang bisa Mbak Diah pilih salah satunya. Dan biasanya sih kita sih menyarankannya project yang ada high atau tinggi resikonya di situ, tinggi untuk pemetaannya, itu nanti juga bisa difilter. Dan juga bisa juga Mbak Dia pilih mana dari project tersebut yang masuk ke dalam wilayah tempat tinggal gitu misalkan ya. Jadi kan bisa lebih detail pemetaannya seperti itu. Walaupun memang project di tasking itu lebih difokuskan untuk pemetaan bangunan dan jalan. Jadi yang pertama bisa difilter berdasarkan tingkat mappernya, terus yang kedua berdasarkan tingkat kebutuhan dari tasking itu, mana yang lebih harus didahulukan gitu. Biasanya nanti ada di atasnya fitur-fiturnya. Oke. Sedikit menambahkan juga ya Mbak Dewi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin di sini yang dimaksud Tasking Manager itu adalah sebuah website di mana teman-teman tuh bisa memilih suatu area untuk dipetakan melalui berbagai macam grid yang sudah ditentukan di dalam website tersebut. Nah, bagi mapper pemula memang mungkin kebanyakan disarankan atau mungkin banyak mengetahui WSM itu melalui event-event mapathon atau memetakan pada saat misalkan terjadi bencana, dan pada saat itu kebanyakan menggunakan tasking manager ya. Tapi untuk mapper pemula itu tidak wajib untuk memetakan melalui tasking manager, tapi bisa juga memetakan secara individu atau secara pribadi mulai dari lokasi yang terdekat dari rumah teman-teman masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian bentar. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu juga, nggak semua pertanyaan bisa kita jawab ya. Jadi untuk sebentar. Sesi pertanyaan, ada satu lagi yang menarik nih dari Jose Agus. Pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan dari POI. Untuk rekan-rekan di POI, apakah ada vandalisme data di OSM? Jika ada, bagaimana rekan-rekan di POI mengatasi vandalisme di OSM? Mungkin kalau tadi kita konteksnya ngomongin data working group, mungkin nanti konteksnya bagaimana cara POI menyelesaikan vandalisme data mungkin ya. Mungkin bisa dijawab. Itu ada di chat, tapi saya omongin lagi deh. Boleh, Mas Ari. Vandalisme ya, vandalisme itu sering terjadi di mana-mana, termasuk di OSM ya, apalagi di terbuka kan. Jadi sebenarnya kalau vandalisme itu kalau tingkatannya masih kecil ya, maksudnya berapa objek aja gitu ya, maksudnya yang nggak terlalu besar, ya kita bisa langsung tegur yang melakukan vandalisme, kemudian bisa kita langsung perbaiki kalau memang kita tidak terlalu kewalahan ya. Tapi kalau udah skala besar gitu ya, maksudnya dalam luasan misalkan satu desa kali, misalkan gedenya gitu, itu kan capek juga kalau sendiri ya. Nah, jadi bisa minta tolong data working group untuk melaporkan ke data working group, kemudian bisa nanti mereka kalau dicek itu memang salah, datanya yang sebelum vandalisme bisa dibalikkan, dan data yang vandalis bisa langsung dihilangkan dalam skala besar gitu. Jadi tergantung tingkatannya. Tapi selalu dimulai dari kita yang memperbaiki sih. Oke, Mas Ari, terima kasih dan
jawaban dari Mas Hari tadi sekaligus menutup sesi Q&A yang ada di dalam community meetup di sore hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan nantikan juga pengumuman pemenangnya, siapa yang akan mendapatkan merchandise di akhir acara setelah ini. Kemudian kita masuk lagi ke sesi berikutnya ya. Setelah kita mengetahui insight dari Mas Adi Purnama dan juga Mas Faras. Tadi saya juga minta maaf ke Mas Adi karena ada salah penulisan nama ya. Kemudian kita akan masuk ke closing statement yang mungkin bisa diberikan dari masing-masing, baik dari POI, dari Mas Adi dan juga Mas Faras, mengenai bagaimana sebaiknya kita sebagai OSM user itu menyikapi banyak sekali tag yang ada di Indonesia, baik yang umum maupun yang masih jarang digunakan di Indonesia. Silakan mungkin Mas Adityo mungkin. Kalau closing statement dari saya sih, intinya tuh setiap orang tuh berharga gitu. Setiap orang tuh punya pengetahuan unik yang dimiliki masing-masing gitu. Ada orang yang tinggalnya di Bekasi mungkin sangat paham sekali dengan Bekasi gitu. Tapi mungkin orang-orang lain nggak paham dengan Bekasi gitu. Jadi setiap kita tuh berharga. Intinya tuh kita harus meningkatkan semangat kita untuk menyebarkan pengetahuan yang terpendam selama ini terpendam di kepala kita ke internet, jadi agar lebih bermanfaat, apa itu amal jariah ya, seperti itu. Itu intinya semangatnya itu aja. Kita fokus di semangat itu. Kalau masalah teknis-teknis sebenarnya itu kita bisa dipelajari lah, tapi yang penting kita jaga tuh semangat itu. Ya, terima kasih. Oke. Thank you Mas Adi. Kemudian masuk ke Mas Faras, mungkin bisa memberikan closing statement-nya. Ya, jadi sebaik-baiknya memetakan di OpenStreetMap itu adalah mulai memetakan wilayah di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kalau misal kita pergi merantau kemana, ya kita juga memetakan daerah tempat kita rantau tersebut. Ya intinya tetap mulai melengkapi wilayah di sekitar kita. Itu saja. Oke, terima kasih juga Mas Faras ya untuk closing statement-nya, dan mungkin sebagai penutup saya mau persilakan Mas Adityo untuk memberikan closing statement dari pihak POI sendiri nih. Silakan Mas Adityo. Oke, terima kasih Mas Ido. Sebenarnya kalau untuk closing statement dari saya sih sebenarnya kita tidak perlu ragu ya kalau untuk mau memetakan atau berkontribusi di OpenStreetMap, karena sudah cukup banyak resource-resource yang untuk dipelajari di luar sana, entah itu versi bahasa Indonesia yang saat ini mungkin teman-teman bisa mengakses melalui website kami, atau mungkin resource dalam bentuk wiki, itu kan ada juga Wikipedia OpenStreetMap. Nah, jadi intinya untuk teman-teman yang mau belajar untuk berkontribusi di OpenStreetMap itu tidak usah panik, karena memang tujuannya OpenStreetMap ini untuk semua orang dan tidak hanya untuk orang yang mengerti di geografi saja atau GIS saja. Dan juga tambahan lagi mungkin saya ingin menginfokan kembali, saat ini kami kan sedang sudah membuat portal untuk memetakan dukungan support untuk COVID-19 di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang bisa berkontribusi untuk menambahkan data terkait dengan penanganan support COVID di daerahnya masing-masing, itu silakan berkontribusi melalui link yang sudah diberikan di chat itu oleh Mbak Dewi. Jadi silakan kita bisa berkontribusi di situ, karena menurut saya itu kita sangat baik ya, sangat bisa membantu untuk penanganan COVID-19. Jadi sekian untuk saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Farah, dan juga Mas Adityo atas closing statement-nya. Dan memang semoga di sesi hari ini kita bisa mendapat cukup banyak insight mengenai bagaimana pemetaan di OSM, dan khususnya topik yang secara spesifik dibahas adalah topik mengenai tag ya. Jadi jangan keburu takut duluan untuk berkontribusi di OSM, tapi teman-teman cukup belajar, dan kemudian semangatnya adalah semangat untuk bisa berkontribusi dan membantu minimal dari lokasi di sekitar teman-teman berada saat ini. Oke, sebelum kita mengumumkan siapa yang mendapatkan merchandise, ini ada titipan dari teman-teman dari POI. Mas Dido jangan lupa untuk dokumentasi. Oke. Jadi sekarang kita mau sesi dokumentasi virtual ya. Jadi teman-teman, saya mau minta tolong untuk yang bisa menyalakan kameranya, tolong dinyalakan kameranya dulu sebentar, karena saya mau mendokumentasikan ini untuk nanti bisa dipasang di sosial media kami gitu ya. Untuk teman-teman yang bisa menyalakan kameranya silakan.
Oke. Saya melihat ada beberapa wajah yang familiar ya. Selamat datang juga. Halo Mbak Yeni, Mbak Emiliani. Selamat datang juga. Oke, sambil menunggu yang lain juga. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Mas Ari. Mantap. Oke, kita mulai untuk sesi dokumentasinya ya. Kita mulai. 3, 2, 1, senyum. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Kita akan melakukan foto ini sekali lagi ya. Oke. Bentar. Oke, sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menyalakan kameranya. Dan sebelum sesinya kita tutup, masih ada satu agenda lagi yang harus kita umumkan. Bentar. Saya akan coba share screen lagi. Oke, kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk mengumumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah ya dari sesi ini. Oke, sudah siap? Kita akan umumkan untuk pemenang-pemenang yang akan mendapatkan hadiah pada sesi community meetup dari POI di sore hari ini. Oke, selamat kepada 5 orang pemenang yang sudah dipilih oleh tim dari POI. Yang pertama ada Mas Yasin Sahodo, kemudian ada pemenang kedua dari Mas Insun Kesuma Wijaya, dan pemenang ketiga adalah Mas Jose Agus, pemenang keempat ada dari Mbak Rima H, dan kemudian pemenang kelima itu ada dari Mas Martin M. Baihaki. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan pemenang-pemenang ini pemenang 1 sampai ke 3 ini akan mendapatkan kaos POI Medan Series ya, nanti akan teman-teman dapatkan. Dan kemudian bagi pemenang keempat dan kelima ini akan mendapatkan tote bag POI yang bertema Surabaya, dan pemenang akan kami hubungi lebih lanjut setelah sesi acara kali ini. Dan mungkin kalau misalkan saya juga sedikit mau tanya ya, misalkan teman-teman POI di sini membuka pre-order untuk merchandise ini, apakah teman-teman tertarik? Teman-teman bisa langsung komen aja di Zoom chat ini atau bisa komen di sosial media kami yang lain. Seperti itu. Tertarik apa tidak gitu ya jawabannya? Iya, ya? tertarik Maksudnya. atau tidak? Iya, tertarik atau tidak jawaban yang diminta ya. Oke. Maksudnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman komunitas dan juga berbagai yang datang dari berbagai macam latar belakang yang telah bersedia untuk hadir di sesi POI Community Meetup sore hari ini. Dan kami juga mohon maaf kalau misalkan pada saat penyampaian dan juga penyelenggaraan sesi ini banyak kesalahan dan juga kekurangan. Dan kemungkinan juga ini akan menjadi acara tahunan, jadi kami sangat membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi teman-teman di sini yang mungkin tahun depan ingin mencoba untuk melakukan showcase mengenai proyek yang mereka lakukan, atau misalkan butuh wadah untuk publikasi-publikasi kegiatan yang menarik di kegiatan POI Community Meetup, teman-teman bisa langsung hubungi kami. Dan juga saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk terus follow akun sosial media kami. Ada di Twitter, di Facebook, dan juga di Instagram. Kami juga cukup aktif di Instagram, dan sekarang kami baru saja memiliki akun LinkedIn, bisa teman-teman cari, namanya Perkumpulan Open Map Indonesia. Kemudian titipan juga nih dari teman-teman POI, untuk beberapa pekan ke depan kita juga akan ada kegiatan yang bernama University Battle Mapping ya. Kalau teman-teman tahu di tahun 2017 kemarin tuh kita sempat ada kegiatan kompetisi mapping, tapi khusus untuk teman-teman universitas di seluruh Indonesia. Dan rencananya tahun ini kita mau mengadakan kegiatan serupa di tahun 2021, dan kegiatan ini akan berlangsung segera. Jadi jangan lupa teman-teman follow juga sosial media kami untuk mendapatkan info berikutnya mengenai kegiatan ini. Dan mungkin kalau teman-teman di sini sudah lulus, teman-teman bisa bantu untuk sharing kegiatan ini, University Battle Mapping ini, ke rekan-rekan yang masih aktif untuk berkuliah, karena
dengan mengikuti kegiatan ini teman-teman kampus bisa berpeluang untuk mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah ya dari kami. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya pribadi mewakili POI berterima kasih dan selamat sore, sampai berjumpa di acara community meetup tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya, makasih. Terima kasih Mas Faras dan Mas Adi juga. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman.